Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi dengan saya Muhammad Salim Matondang, Taruna Politeknik Kelautan Perikanan Pariaman, Prodi Permesinan Kapal. Di kesempatan kali ini saya akan menjelaskan jenis-jenis dari aktuator. Jenis-jenis aktuator. Terdapat banyak jenis mesin mekanik. Aktuator ini berdasarkan fungsinya masing-masing. Di bawah ini merupakan ulasan dari jenis-jenis aktuator dan penjelasannya. Yang pertama, aktuator diafragma dan pegas. Pegas dan diafragma aktuator adalah salah satu jenis yang berfungsi untuk mendorong batang aktuator ke bawah dengan udara dari wadah diafragma. Proses ini disebut sebagai directing. Hasil dari sistem ini berupa kompresi udara, sebab hal ini terjadi saat pasokan tekanan berkurang, akibatnya mendorong kembali batang penggerak. Keuntungan dari proses directing adalah biaya yang rendah dibanding jenis aktuator lain, sebab alat ini tanpa adanya positioner tetap dapat melakukan proses perlambatan. Sedangkan kelemahan aktuator ini adalah terletak pada ukurannya yang besar dan bobot yang berat, serta kemampuan output terbatas. 2. Aktuator diafragma dan pegas bertekanan tinggi. Berbeda dengan aktuator sebelumnya, penggunaan pegas pada aktuator adalah untuk dilepaskan dan katup digerakkan setelah memeriksa katup atau setelah daya dilepaskan. Sayangnya, aktuator diafragma dan pegas bertekanan tinggi memiliki kekurangan, yakni membutuhkan pasokan tekanan tinggi senilai 2,8 bar atau lebih dan masih memerlukan positioner untuk proses perlambatan. Sementara untuk keuntungannya, yaitu beratnya ringan dan ringkas, tidak memerlukan penyesuaian pegas, dan komponen tidak harus mahal. Selain itu, aktuator diafragma dan pegas bertekanan tinggi ini memiliki sistem keamanan dan tidak memerlukan segel poros dinamis atau blok konektor batang konvensional jika ada komponen yang rusak. 3. Aktuator piston pneumatik. Piston pneumatik aktuator adalah jenis aktuator yang dapat bekerja dengan mengubah energi yang diciptakan oleh kompresi udara menjadi gerakan mekanis. Sederhananya, aktuator pneumatik dapat dilihat pada drive yang digerakkan oleh pesawat. Ketika udara dilepaskan, gerakan beradaptasi dengan jenisnya baik linier atau berputar. Jenis aktuator ini berisi piston yang dapat membantu menghasilkan tenaga motif dari udara. Hal ini untuk menjaga udara agar tetap tinggi sehingga dapat memaksa diafragma untuk memutar dan memindahkan batang katup. Keuntungan yang didapat menggunakan aktuator jenis ini adalah dapat dioperasikan pada suhu tinggi dan beat yang sangat cepat. Selain itu, konstruksi aktuator ini sederhana, kapasitas tinggi dan torsi rendah. Sayangnya aktuator ini memiliki kelemahan, yaitu harus diberi pegas, aksesoris tambahan, dan aksesoris untuk sistem ketika komponen rusak selama operasi mesin. Positioner juga mengakibatkan biaya yang lebih tinggi karena proses perlambatan diperlukan. 4. Aktuator motor listrik. Dari namanya mudah dikenali bahwa aktuator ini menggunakan motor listrik menjadi torsi mekanis. Jadi, jelas dibutuhkan listrik untuk memindahkannya. Kekurangannya terletak pada biaya yang mahal, tidak memiliki sistem keamanan saat ada komponen yang rusak, dan kecepatan stroking yang rendah serta terbatas. Keuntungan pemakaian motor listrik pada aktuator adalah adanya desain yang rapat dan kekakuan yang sangat tinggi. Oleh karenanya, tidak ada pipa untuk mensuplai tekanan yang perlu dipasang, selain yang memiliki kapasitas tinggi untuk masalah-masalah. 5. Aktuator elektrohidrolik. Elektrohidrolik aktuator adalah salah satu jenis yang dapat dipahami melalui hukum Pascal sebagai prinsip bekerjanya. Jika kenaikan tekanan pada bagian tertentu dari pembatasan fluida menyebabkan peningkatan tekanan yang sama dalam suatu wadah. Keuntungannya, aktuator ini memiliki kekakuan yang tinggi dan daya output, perlambatan bagus dan belayan cepat. Kerugiannya adalah perawatan yang cukup rumit dan diperlukan aksesoris tambahan untuk sistem keselamatan jika ada komponen yang rusak. Terakhir, fungsi aktuator. Pada sistem pengendalian, fungsi aktuator adalah sebagai penguat sinyal kontrol yang berasal dari controller menjadi sinyal baru agar daya semakin besar dan sesuai dengan daya yang dibutuhkan. Selain itu, fungsi aktuator adalah sebagai penggerak atau pengontrol sebuah sistem pada peralatan mekanis. Aktuator diaktifkan oleh lengan mekanik yang digerakkan oleh motor listrik.
pengontrol otomatis yang telah diprogram bertugas untuk mengendalikannya di antara microcontroller. Baiklah, mungkin hanya itu dari saya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.